Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas TI 2024C yang beranggotakan saya, Agria Zukruf dengan 3 digit NIM terakhir 085. Kemudian ada Fawas Bagis dengan 3 digit NIM terakhir 094. Lalu ada Ahmad Syakibul dengan 3 digit NIM terakhir 100. Di sini kami akan mempresentasikan simulasi proses terjadinya deadlock dan penanganannya. Pertama-tama setelah kita masuk ke CPU simulator, kita akan masuk ke menu compiler di Advance. Setelah masuk ke menu compiler di Advance, kita perlu memasukkan kode ke dalam program source input. Di sini saya sudah membuat program atau kodenya yang diberi nama P1. Kita akan salin, kemudian kita akan tempelkan di program source input. Setelah ditempelkan, kita akan mengcompilenya di menu compiler. Setelah selesai, kita akan menambahkan kode yang kedua dengan cara mengklik New di Edit Source Compiler. Lalu kita akan tempelkan kode yang tadi, namun di sini kita akan ubah menjadi P2. Lalu kita akan ubah resource-nya menjadi 2 dan di sini menjadi 3. Setelah itu kita akan mengcompile-nya lagi. Setelah selesai, kita akan menambahkan kode yang ketiga atau yang terakhir. Di sini kita akan tempelkan kode yang tadi lagi dan kita ubah menjadi P3. Di sini kita ubah menjadi 3 dan yang di sini diubah menjadi 1. Lalu kita akan compile lagi. Setelah selesai, kita akan meload-in memori kode-kode yang sudah kita masukkan tadi dengan cara mengklik no-name pada program code output yang di sini. Lalu kita akan mengklik load-in memori yang terdapat pada assembly code. Ini adalah tanda bahwa kode sudah sukses di load-in memori. Kita akan lakukan semuanya kepada P1, P2, dan P3. Kita akan mengklik no-name yang kedua atau P2 dan kita akan mengklik load-in memori. Lalu kita akan lakukan hal yang sama pada P3. Setelah semuanya di load in memory, akan ditampilkan di program list, di mana di sini sudah ada namanya P1, P2, dan P3. Setelah di load in memory, kita akan masuk ke menu OS 0 yang ada pada Advance. Setelah masuk ke menu OS 0, kita akan mengubah yang tadinya adalah first come first serve atau FCFS menjadi round robin. Lalu kita akan mengatur time slice-nya yang tadinya 5 menjadi 10. Lalu kita akan mengatur CPU speed, yang dimana ini adalah opsional. Kita akan mengatur speednya menjadi fast, namun ini tergantung kepada user, karena ini mengatur CPU speed ini adalah opsional. Setelah selesai, kita akan masuk ke menu views, lalu akan mengklik view resource. Nanti di sini adalah tampilan prosesnya yang akan kita lihat nanti. Sebelum kita melihat prosesnya, kita perlu memasukkan program yang kita miliki ke dalam ready proses dengan cara kita akan mengklikkan P1, P2, P3 yang terdapat pada program list untuk dimasukkan kepada ready proses dengan cara mengklik P1, lalu P2, dan P3. Setelah itu kita akan kita akan mengklik start yang terdapat pada OS control. Lalu kita akan lihat view resource-nya. Di sini terdapat notifikasi terjadi deadlock atau deadlock ini terdeteksi. Di mana terjadi deadlock, maka kita perlu menyelesaikan deadlock ini atau menangani deadlock ini dengan cara manual, yaitu dengan cara merilis salah satu resource yang berwarna merah. Misalnya di sini saya akan merilis resource R1. Kita akan tunggu sampai resource-nya sudah selesai semua atau berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau semua, artinya proses sudah selesai semua dan kita dapat mengecek cara penanganan deadlock melalui menggunakan prevent dan recover. Di menu prevent sendiri terdapat 3 opsi. Yang pertama adalah disallow halt and wait, yang kedua adalah disallow circular wait, dan yang ketiga adalah use total ordering. Dimana kita akan mengecek yang pertama, yaitu disallow halt and wait. Apakah disallow halt and wait dapat menangani deadlock? Kita akan mengklik, lalu kita akan memasukkan program kita.
Setelah itu kita akan mengklik start lagi dan kita akan melihat resource-nya. Jika resource list berwarna hijau semua, artinya proses sudah selesai dan tidak terjadi deadlock, yang artinya disallow hold and wait dapat menangani deadlock. Lalu kita akan mengecek opsi yang kedua, yaitu disallow circular wait. Kita akan menceklis disallow circular wait, kemudian akan memasukkan program kita seperti yang di awal tadi. P1 akan kita masukkan, lalu P2 dan P3. Setelah selesai, kita akan start dan kita akan lihat resource-nya. Pada menu disallow circular wait ternyata terjadi deadlock, yang artinya disallow circular wait tidak dapat menangani deadlock. Maka sebelum kita mencoba opsi yang selanjutnya, yaitu use total ordering, kita perlu menangani deadlock ini terlebih dahulu secara manual, yaitu dengan cara merilis salah satu resource yang berwarna merah. Di sini saya akan mencoba merilis resource R1. Kita tunggu sampai semua resource-nya berwarna hijau. Setelah semua resource-nya berwarna hijau, kita akan melanjutkan mengecek pada opsi yang ketiga, yaitu use total ordering. Kita akan menceklis use total ordering, kemudian sama seperti tadi, kita akan memasukkan program list kita. P1, P2, dan P3 ke dalam ready process, kemudian akan kita start, lalu kita akan lihat di view resource. Pada menu use total ordering, tidak terjadi deadlock, yang artinya use total ordering dapat menangani deadlock yang terjadi. Sehingga kesimpulan pada prevent ini, yang dapat menangani deadlock itu hanyalah disallow hold and wait dan use total ordering. Sementara disallow circular wait tidak dapat menangani deadlock. Selanjutnya kita akan masuk ke menu yang selanjutnya, yaitu recover. Opsi yang pertama yaitu adalah abort process. Kita akan mengklik abort process, lalu kita akan masukkan program kita ke dalam ready process. P1, P2, dan P3 akan kita masukkan ke dalam ready process, dan kita akan start lagi di menu US Control, lalu kita akan lihat di view resource. Pada opsi abort process, tadi sempat terjadi deadlock, namun deadlock tersebut langsung teratasi sehingga proses langsung berwarna hijau atau resource-nya pada akhir proses berwarna hijau semua. Yang artinya abort proses dapat menangani deadlock. Lalu selanjutnya kita akan mengecek preempt resource. Kita akan mengklik preempt resource, lalu kita akan masukkan lagi program list kita, yaitu ada P1, P2, dan P3. Lalu akan kita start lagi dan kita lihat di view resource. Pada opsi preempt resource, tadi sempat terjadi deadlock juga, namun sama seperti abort process, pada akhirnya semua resource ini berwarna hijau alias semuanya berjalan lancar. Tapi walaupun memiliki kemiripan, abort dan preempt memiliki perbedaan, di mana abort process ketika terjadi deadlock, maka resource yang berwarna merah itu akan dihentikan prosesnya, sehingga program yang lain tetap berjalan. Sementara pada preempt resource, resource yang berwarna merah ketika terjadi deadlock tadi, prosesnya itu akan diberikan kepada resource yang lain, sehingga prosesnya tetap berjalan juga.
Pada kesimpulannya, yang dapat menangani deadlock pada menu prevent yaitu adalah disallow hold and wait dan use total ordering. Sementara disallow circular wait tidak dapat menangani deadlock. Selain itu, di menu recover, abort process dan preempt resource dapat menangani deadlock. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.